Padiku telah menguning. Saya hadir di sini untuk rapat dengan tim inti Gentapangan guna melaporkan perjalanan saya ke Shanghai, Beijing, Ho Chi Minh, Vietnam, yang akan bangun pabrik beras di kurang lebih 25 kabupaten di Indonesia. Mau tahu isinya? Kita rapat dulu. Nanti kita sampaikan hasil notulen rapatnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Mas, thank you payungnya. Hai guys, apa kabar? Waduh, apa kabar? Udah, sorry telat nih. Yuk, kita order dulu nih, ada teh jahe, kopi jahe, segala macam. Di suasananya sangat sejuk. Ya, kita sebentar lagi akan memulai rapat ini. Tunggu hasil rapatnya. Salam Gentapangan. Siap. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gentapangan. Saudara-saudaraku, seluruh anggota Gentapangan yang terkasih dan yang terhormat, Ketua Dewan Pimpinan Pembina Gentapangan beserta jajarannya, pada yang terhormat Bapak Ketua Umum Gentapangan, Pak Budiman Sujatmiko, dan seluruh petani anggota Gentapangan yang kami cintai. Saat ini kami akan melaporkan hasil perjalanan ke Cina, ada di dua kota, yaitu Shanghai dan Beijing. Kami akan melaporkan dulu kegiatan di Shanghai. Di Shanghai kami bertemu dengan ketua pemerintah, apa namanya, Pak Ridwan, bukan nama daerah, itu kan Shanghai Invest, sebelum Shanghai Invest apa? Xiamen, ya Xiamen, pemerintahan Xiamen, rangka kerjasama dalam program Gentapangan. Begitu juga dengan Shanghai Invest. Shanghai Invest adalah badan usaha milik daerah pemerintah Shanghai. Diskusi banyak berbagai sektor, khususnya sektor pertanian yang sedang kami fokus bersama Gentapangan. Yang ketiga dengan perwakilan dengan ketua ekspor impor China di bawah asuhan United Nations Belt and Road. Situ kami presentasikan program pemerintahan baru ke depan bersama Presiden terpilih yang baru, yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kami mempresentasikan beberapa program, salah satunya kegiatan ketahanan pangan nasional. Lebih tak kurang kami selalu fokus di dalam kegiatan program ketahanan pangan, tanda kutip, adalah program makan bergizi gratis. Di beberapa kegiatan tersebut, alhamdulillah banyak yang tertarik, yang ingin bergabung.
di dalam program pemerintah yang baru nanti. Ada berbagai macam investasinya, selain investasi di bidang agriculture, ada food estate atau ketahanan pangan, termasuk juga ada pembuatan kawasan desa terpadu atau smart village. Begitu juga dengan proyek-proyek investasi lainnya, antara lain yaitu kendaraan listrik juga ada, dan ada pembangunan pabrik-pabrik chips teknologi tinggi. Ya, begitu juga dengan energi terbarukan. Energi terbarukan ada yang dari bioenergi, ada yang dari solar panel, ada yang dari wind turbine. Kita melihat peluang-peluang teknologi mereka itu bisa kita pakai di daerah Indonesia yang di mana aja, khusus wind turbine. Yang daerahnya kita mesti cari yang anginnya besar, namun yang standar anginnya, nggak kurang nggak lebih. Itu juga dengan hydro power untuk tenaga listrik dari air, dan solar panel yang akan membutuhkan beberapa lahan untuk menciptakan satu energi dari solar panel tersebut. Bioenergi bisa dibuat dari pada bahan-bahan raw material sampah, baik itu sampah organik maupun yang non organik. Kita bisa menciptakan dari minimum 5 megawatt sampai setinggi-tingginya 50 megawatt dalam teknologi tersebut. Juga dengan carbon credit ya Pak ya. Carbon credit banyak sekali peminatnya. Alhamdulillah kita akan pilih yang terbaik, yang mau komitmen dengan kita secara serius. Saya dinampingi Pak Sekjen, Pak Charis, dan Pak Bendum kami, Pak Christopher kembali akan segera memulai proses secara administrasi untuk korespondensi ke para petinggi-petinggi yang kita temui di China. Kemudian di Beijing kami juga bertemu dengan salah satu staf khusus daripada Presiden Xi Jinping ya, di mana akan kita sinergikan dengan G60-nya mereka, Government 60. Kalau kita kemarin kan di G20 ya untuk Indonesia, tapi di China ini G60. Dia itu staf khusus presiden untuk membuat program-program presiden China-nya. Di seluruh sektor mereka mainkan, dan mereka sangat tertarik sekali untuk bermain di sektor new energy, carbon credit, begitu juga dengan agriculture. Di Cina kami kurang lebih hampir 2 minggu ya Pak ya, dari Shanghai sampai Beijing. Dan di Shanghai terakhir kita adalah proses menunjukkan dari utusan PBB, yaitu United Nations Belt and Road, menunjuk saya sebagai duta One Belt One Road dari PBB untuk kawasan ASEAN. Jadi kita membawai negara-negara ASEAN. Programnya adalah program humanitarian, program new energy juga, dan semua insya Allah mereka akan selalu kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan program pemerintah kita yang akan datang ini. Khususnya kita kembali lagi, saya selalu fokus di food estate, ketahanan pangan atau menciptakan lumbung pangan sebanyak-banyaknya di Republik ini. Gunanya kita akan menuju swasembada pangan di negeri kita. Mungkin di sini Pak Christopher yang sempat mendampingi saya bisa sedikit memberi informasi
tentang proses dari United Nations Belt and Road itu. Monggo, Pak Kris. Ya, dari pihak United Nations itu mereka sangat mendukung program-program pemerintahan kita, dan mereka pada intinya ingin membantu dan bersinergikan masalah ini dibawa ke ranah mungkin bekerja sama dengan para negara pendamping seperti ASEAN. Ya, jadi mereka sangat mendukung dan berharap kerjasamanya dari pemerintah kita. Demikian. Baik, setelah dari China kami berkunjung ke Ho Chi Minh, Vietnam, di mana kunjungan Ho Chi Minh Vietnam ini adalah meninjau pabrik machinery untuk membuat pabrik beras. Saya mendapat data-data info dari melalui Pak Sekjen saya, Pak Charis. Mungkin Pak Charis boleh sedikit kasih informasi pengetahuan tentang teknologi yang ada di Vietnam ini. Silakan. Terima kasih Pak Ketum, Pak Kedum. Jadi salah satu program yang akan dicanangkan oleh Ketapangan melalui yang akan dilaksanakan oleh petani mitra-mitra kita, anggota Ketapangan, itu adalah meningkatkan produksi beras. Kenapa produksi beras? Karena ini adalah salah satu bahan makanan pokok, dan di Indonesia itu adalah beras menjadi makanan utama. Dan rombongan Ketapangan yang kemarin dipimpin oleh Pak Ketum di Vietnam, di sana ada satu compact rice mill, industri compact rice mill yang sebetulnya beberapa produk mereka itu sudah ada di Indonesia. Salah satu permasalahan kita di produksi pangan pasca budidaya adalah bagaimana meningkatkan rendemen daripada gabah menjadi beras. Sehingga dengan adanya modernisasi mesin giling kita harapkan kita mempunyai peningkatan produksi itu lebih kurang 4-5%. Saya kira itu angka yang signifikan, sehingga paling tidak di kita itu ada efisiensi, karena rendemen ini bisa sampai dengan 500 ribu ton. 500 ribu ton ya? 500 ribu ton. Oke. Itu dari rendemen mesinnya saja. Oh, gitu. okay. Nah, kemudian ditambah lagi beberapa yang mungkin tim kemarin bisa laksana di sana adalah bagaimana meningkatkan pola peningkatan budidayanya. Nah, sehingga target kita bahwa melalui gerakan Ketapangan ini kita bisa meningkatkan produksi sampai 3-4 ton dengan existing sawah yang sudah ada. Saya kira kan bisa digerakkan untuk petani-petani kita. Saya kira itu. Kenapa itu ke Vietnam? Dulu Vietnam belajar dari kita, nggak apa-apa lah. Sekarang kita belajar ke Vietnam. Oke. Oke lah ya, karena teknologinya cukup bagus dan sangat bisa kita andalkan. Saya kira itu. Ya, terkait di pabrik beras tersebut, teknologi Eropa, bukan, cuman harganya benar-benar bersahabat, terjangkau. Di dalam kegiatan di Ho Chi Minh tersebut, kenapa saya berani datang ke pabrik tersebut, namanya Bui Phango. Bui Phango ini ada di beberapa provinsi di Vietnam, jadi dia terbesar pabrik tersebut. Kenapa saya berani ke sana? Karena saya sudah ada backup investor dari Vietnam, Ho Chi Minh-nya sendiri, dari ILDC, International ini namanya ILDC ini ya, Investment Local Development Country. Ini ada di beberapa negara Asia dan Eropa, ILDC ini, yang dipimpin oleh Mr. Ho Hoang Chuang. Di sini kita sudah ada MOU-nya
bersama ILDC yang disepakati mereka akan investasi sebesar 500 juta dolar. Namun turunnya dana tersebut adalah per tranche. Per tranche itu bertahap. 50.000. Ya, 50.000 Pak. jadi di sini sudah ditandatangani MOU. Kita sudah siapkan untuk membangun pabrik beras di 25 kabupaten di Indonesia. Salah satunya di Aceh, di Sumatera Utara, kemudian Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah juga, dan ada di Sulawesi beserta Kalimantan. Mohon doa dari semua rekan-rekan di lapangan seluruh Indonesia, semoga perjuangan kita tidak sia-sia. Job desk kita agar jalan terus, yang di daerah menyiapkan lahannya, serta jangan lupa legalitasnya yang penting ya. Kami di pusat, saya sendiri mendatangkan investornya, beliau mengelola keuangannya, dan untuk segi legal segala macam dari Pak Charis. Demikian laporan singkat perjalanan saya, Jerry Lumele, dan Pak Christopher beserta Pak Charis. Mengucapkan terima kasih dan mohon doa restu dari kalian. Salam Gentapangan. Siapa kita?